Baik Smart Planner, masih menyimak podcast Bapeda Jawa Timur, kolaborasi tanpa batas. Kita tadi sudah mendengarkan banyak hal yang dipaparkan oleh para narasumber kita, baik dari pengamat maupun dari Komisi D Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, sekarang kita akan gali lagi, adakah praktek baik yang bisa kita pelajari dalam pengelolaan sumber daya berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi sekali lagi, pagi ini atau hari ini di podcast kita telah hadir Bapak Wildan Syafitri dari Universitas Brawijaya Malang. Kemudian kami juga menghadirkan Ibu Kofida, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Bapak Misteri Effendi, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, dan Bapak Dr. Agung Mulyono, Komisi D DPRD Jawa Timur. Nah, saya ke Pak Wildan dulu. Bapak, kendala paling umum begitu Pak ya yang biasa terjadi ketika pengelolaan sumber daya berbasis komunitas itu dilakukan seperti apa dalam pengamatan Bapak? Oke, jadi yang pertama kita harus melihat bahwa komunitas itu harus dianggap sebagai investasi ya. Jadi investasi modal manusia dan modal sosial. Ya. Nah itu. Kemudian dalam konteks sumber daya memang beberapa masalah itu yang sering terjadi. Sebenarnya komunitas itu solusi ya, komunitas itu merupakan solusi karena beberapa kasus sumber daya alam itu biasanya itu dilakukan oleh individu-individu sehingga masyarakat tidak dilibatkan misalnya, akhirnya tidak melibatkan komunitas, akhirnya itu jadi masalah, jadi konflik, kemudian jadi kalau konflik kan biayanya menjadi lebih mahal, kemudian juga tidak mempertimbangkan karena kekurangan kemampuan wawasan lingkungan, akhirnya timbul pencemaran, kerusakan lingkungan. Itu yang sering kalau dalam ekonominya itu kita sebut sebagai eksternalitas. Jadi kegiatan yang muncul akibat dari kegiatan ekonomi ya, yang tidak bisa kita prediksi. Nah, itu seringkali muncul. Itu tantangan yang sering terjadi. Nah, beberapa kasus misalnya mungkin kemarin lihat ini ya, kalau di luar Jawa Timur, misalnya kasus ini nggak apa-apa kita buka ya, itu transparan ya, misalnya tentang pasir misalnya. Pasir itu, tapi sekarang sudah ada solusi kan, dulu pasir itu bagiannya provinsi, sehingga daerah itu merasa tidak ngurusi. Akhirnya desa-desa yang jadi wilayah pasir itu seakan-akan dia adalah korban dari eksploitasi sumber daya alam. Nah, akhirnya kemudian itu dikoreksi, sekarang daerah itu mendapat bagian. Tapi itu basisnya bukan komunitas, tapi basisnya lebih ke individu ya, itu kan proyek individu. Nah, itu diharapkan juga bisa melibatkan komunitas. Nah, melibatkan komunitas misalnya sehingga sebenarnya banyak sumber-sumber yang bisa didapat oleh komunitas itu ya. Mungkin selain dari bantuan dari provinsi tadi yang harus dilihat sebagai investasi, kemudian diukur manfaatnya, bukan hanya outputnya tapi juga outcome-nya itu harus dilihat. Misalnya ketika ada bantuan sekian itu hasilnya apa, terus ini berlanjut tidak gitu. Karena beberapa program pemerintah misalnya pengembangan berbasis komunitas yang sifatnya top down biasanya nggak lama. Biasanya proyek itu selesai dia selesai. Itu yang terjadi kalau pembangunan itu top down. Jadi misalnya dulu ada BPK, ada BNPM, ada P2KP, ini top down ya. Memang mungkin dia sudah memberikan tambahan investasi modal manusia, tapi terusannya biasanya kita tidak kontrol lagi dampaknya sekarang seperti apa, padahal itu yang padahal itu harus bisa kita hitung. Nah, harus pokoknya investasi kemudian bantuan tadi harus bisa kita ukur, kita hitung, dan kita lihat sustainability-nya bagaimana. Nah, itu yang seringkali menjadi kendala sehingga muncullah program baru yang kemudian baru dan segalanya dimulai dari awal. Ya. Kalau soal kita sebenarnya perlu belajar dari komunitas budaya Bang ya. Kelompok-kelompok budaya itu ya, misalnya Jaranan kalau di Kediri, di Ponorogo, itu kan komunitas budaya. Itu sampai sekarang sustainable dan bisa bertahan. Bahkan mereka bisa membiayai mereka sendiri dengan cara misalnya ada bantuan pemerintah. Sekarang sudah boleh ya, misalnya desa itu sekarang kalau nanggap wayang itu kan bisa dianggarkan. Nah, kalau dulu kan nggak boleh karena budaya ini dianggap
budaya ini bukan aktivitas ekonomi, padahal budaya ini sebenarnya aktivitas ekonomi. Betul. Yang bisa dijadikan sebagai event dan itu bisa menjadi modal bagi masyarakat itu. Iya, nilai ekonomi gitu. Jadi ya, Pak. menarik sebenarnya. Oh, ini wayang. Dulu kan nggak boleh nanggap wayang itu kan kita harus urunan ya, nanggap sendiri. Nah, sekarang wayang bisa dianggarkan. Gitu. Oke. Bisa menarik ya, bisa Pak, ya? dilap apa ya? bisa di SPJ kan seperti itu. Nah, Iya. Oke, jadi muncul banyak pertanyaan ini di saya ini tentang budaya juga ya, dan itu kan ada nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin bisa membangkitkan ekonomi di wilayah ya. Tapi gini Pak, tadi kan Pak Wildan juga sedikit menyampaikan tentang penganggaran begitu ya. Nah dari sisi penganggaran gitu, kalau di wilayah Anda gitu ya Pak Misteri, boleh disampaikan juga supaya tidak banyak proyek-proyek itu yang hanya sekedar menjalankan proyek, setelah itu tidak terukur dan akhirnya sia-sia gitu Pak. Gimana nih teman-teman Komisi D itu kan di sisi penganggaran juga ada evaluasi ya Pak. Nah monggo Pak, boleh diceritakan ini Pak. Jadi memang kami yang ada di DPRD di setiap rapat-rapat melibatkan OPD organisasi pemerintah daerah untuk mengetahui mulai dari serapan untuk triwulan ini sejauh mana, progres kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh OPD seperti apa. Bagi kami kepada OPD-OPD yang punya progres penyerapan baik, kami mendorong agar ada reward, ya, ada penghargaan untuk bagaimana program-program yang ada di OPD itu ditambah. Sebagai bentuk penghargaan kepada OPD yang memang luar biasa mereka bekerja. Tapi bagi OPD-OPD yang menyisakan anggaran, selipane banyak, ya tentu harus ada punishment. Nah, kalau pemerintah itu memberikan reward and punishment, maka anggaran ini akan mengarah kepada money follow program, bukan money follow function. Bukan kepada fungsi, tetapi kepada program. Termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan komunitas. Di kabupaten kami, di dapil kami, ada sharing antara pemerintah daerah, kebetulan kami 4 periode di DPRD, dengan kawan-kawan komunitas. Kebetulan Ponorogo ini kan gudangnya budaya, di samping religi. Ya, ada reog, bahkan sekarang sedang membangun museum reog dengan ketinggian 126 meter di atas Garuda Wisnu Kencana. Keren. Jadi teman-teman komunitas seni khususnya di reog, betul ada anggaran dari pemerintah daerah atau tidak ada anggaran dari pemerintah daerah tetap berjalan. Makanya di sana setiap tahun ada kegiatan-kegiatan seperti di Grebek Suro, Festival Reog. Suntikan anggaran dari pemerintah daerah sangat-sangat minimalis. Tetapi para pelaku-pelaku seni yang ada seantero, termasuk Jawa, luar Jawa, bahkan sampai ke Suriname, datang ke Ponorogo. Nah inilah, sehingga dengan mereka hadir di kami, tentu akan mendongkrak ekonomi kami. Komunitas-komunitas yang bergerak di dunia UMKM luar biasa. Mereka bisa berjualan, mereka bisa memberikan ya kegiatan-kegiatan yang memang bisa membantu kawan-kawan. Jadi inilah pentingnya bagi komunitas, bagi pemberdayaan, karena pemberdayaan itu bukan top down. Pemberdayaan itu lebih banyak dari perencanaan sendiri, ya, dipertanggungjawabkan sendiri,
dihasilkan untuk kolektif bersama. Oke. Ya, maka inilah yang bisa kita lihat di Dapil 9, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Magetan, Iya. Ngawi juga luar biasa, Magetan dengan kulitnya ya itu juga luar biasa. Kalau di sana ada UNKM terkait dengan ya mulai sepatu, mulai dari macam itu juga Ya bagus komunitas. Pak kulitnya Magetan. Iya, Termasuk luar biasa. getuknya Magetan ya. Iya. Oke, clear Pak Misteri, luar biasa. Saya ke Dr. Agung ya dengan pertanyaan yang sama karena monitoring anggaran itu penting sekali ya. Silakan Dr. Agung. Apanya ini? Ya, bagaimana peran dari Dewan sendiri Pak ya untuk memonitor supaya untuk anggaran-anggaran yang ada itu tidak Oke. hanya sekedar proyek saja Pak. Nomor satu adalah memang DPR itu salah satunya penganggaran. OPD-OPD yang memang punya program bagus, apalagi memang pro rakyat, ya apalagi hari-hari gini, tentunya kita support banget. Dan kita selalu pesan Monef, contoh Transjatim, ya kan luar biasa minatnya. Tetap saya minta Monef, triwulan, semester, tahun, sehingga terukur. Tidak hanya sekilas kayaknya sukses, nggak bisa kayaknya hari gini, harus terukur. Nah, saya pengen memang semua OPD-OPD punya program unggulan, priority, ya. Apa di saat efisiensi kemarin, ngomong efisien, ya apapun anggaran itu mestinya dia bisa kelola dengan baik. Saya sering sampaikan program itu ada 3 kan, urgent, penting, mendesak. Urgent, penting, tidak penting. Namanya urgent kan mendesak, masuk UGD kan, ya dulu, ya kan, baru penting, baru nggak penting. Prinsip memang semua program yang ada di OPD itu kelola dengan baik, manajemen yang baik, yang paling penting bikin Monef. Kita menunggu di rapat-rapat hearing ada di Itu komisi. akan kelihatan Ya, Pak ya, ya, apa ya. saja program yang bisa Ya, berjalan betul. atau tidak. Tapi yang penting adalah program ketika berjalan tapi jangan sampai hasilnya hanya sampai program selesai tapi tidak ada kelanjutannya ya Pak ya. Kan kita inginnya ada banyak pembangunan yang lebih sustain seperti yang disampaikan oleh Pak Wildan. Nah, pertanyaan saya ke Bu Kofida, apa kira-kira Ibu ya rencana dari DPRD sendiri untuk lebih mendorong lagi kolaborasi antara komunitas lokal, akademisi, pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas ini? Saya persilakan Bu. Aturan yang ada di pemerintah ini sebenarnya bagus. Artinya bagus itu ketika ada gubernur, bupati, wali kota, camat, desa, kemudian dusun sampai RT. Kalau kolaborasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di pusat, kemudian ada sosialisasi sampai ke bawah dan dihantar. Artinya dihantar itu selama ini kan kita itu sosialisasi sudah disampaikan ya sudah, tapi tindak lanjut dan Monef sampai ke bawah apa yang saya sampaikan ini sudah terwujud apa belum? Nah ini yang perlu ditingkatkan. Jadi kalau hari ini Bapeda ini tugasnya adalah merencanakan, maka kalau dibilang kita tadi orang di bawah itu ada komunitas, justru yang ada sama-sama komunitas pemerintahan. Kalau Bapeda ini merencanakan, maka OPD-OPD yang lain ini harus sinergi bareng. Yeah. Kalau program ini tidak di saya, tapi di kamu. Tapi nanti akibatnya ke bagian indah. Ini yang kemudian harus kolaborasi itu. Nah, kaitannya hari ini agar program itu tidak setelah dibuat kemudian berhenti, maka butuh pendampingan, butuh pengawasan. Yang terpenting hari ini kan tidak semua masyarakat itu tergabung dalam komunitas. Ada yang sifatnya ya pribadi-pribadi itu tadi. Tapi program pemerintah yang kemudian menyentuh seperti padat karya. Ini penting. Mereka menganggap bahwa pemerintah hadir. Karena dari beberapa komunitas itu juga mohon maaf mereka sisi SDM-nya juga berbeda-beda. Nah, akhirnya nanti terakhirnya itu mesti munculnya pada danane teko endi. Mesti munculnya itulah. Peran pemerintah kaitannya dengan dana memang kita tidak bisa kemudian full harus pemerintah yang menganggarkan. Disinilah kemudian komunitas pengusaha. Nah, komunitas perusahaan. Itu harus ada sisi mereka peka, mereka peduli. Kalau saya ada hasil ini,
bagaimana kemudian mengangkat yang ini belum ada hasilnya. Nah, kalau itu bisa kolaborasi, saya yakin, waduh luar biasa lah. Jawa Timur ini kan angka kemiskinannya masih tinggi, putus sekolah, anak masa usia sekolah itu juga masih banyak. Apalagi kemarin meskipun dibilang itu adalah pensiun dini, ya pensiun dini PHK itu. Nah ini juga, nah kita juga harus tetap peka dengan kondisi-kondisi itu. Nah ini kalau kita kepingin memberdayakan, apa yang harus kita lakukan? Nah agar stabilitas ini tetap jalan, nah, tetap terjaga. Saya kira ya itu tadi, jadi melakukan pengawasan itu ada sisi monefnya dibarengi dengan pendampingan. Tidak kemudian kamu salah dan terus melakukan dipantau begini. ya Bu ya. Oke, baik. Bu Vida terima kasih. Pak Wildan, jadi kalau kita boleh memberikan saran ya buat teman-teman Komisi D atau dari DPRD sendiri, kan kita butuh masukan dari pengamat ya Pak. Jadi apa yang hari ini harus dilakukan sebagai pemangku kepentingan termasuk DPRD agar pendekatan ini benar-benar Pak bisa menciptakan kesejahteraan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Silakan Pak Wildan. Ya, terima kasih. Saya kira beberapa sudah saya sebutkan tadi ya. Mungkin Bapak Ibu Dewan yang terhormat ini ya, saya kira juga perlu melihat seberapa besar itu berdampak pada masyarakat. Jadi sekarang banyak ya alat-alat pengukur untuk melihat apakah kebijakan itu bukan hanya output, hasilnya kelihatan, tapi outcome. Nah, outcome itu misalnya memastikan, oh ini ada program begini, hasilnya apa, ukurannya berapa, kenaikan pendapatannya berapa. Itu saya kira ke depan harus terukur ya, terukur, kelihatan, kemudian bisa dirasakan, semua itu bisa diukur ya. Ada beberapa data yang bisa digunakan untuk itu sehingga memang memastikan bahwa bukan hanya sekedar kegiatan ya. Kalau kegiatan, tetapi hasilnya apa, dampaknya seperti apa. Kemudian misalnya terkait dengan kenaikan pertumbuhan, pengurangan pengangguran tadi sudah disebutkan, kemudian pengurangan putus sekolah, mungkin juga pengurangan stunting. Ini programnya apa? Oh kita sudah mengalirkan sekian triliun, tapi hasilnya bagaimana? Apakah sekian triliun itu bisa mengangkat sekian orang? Nah itu penting ya, ke depan itu penting untuk lebih presisi dalam melihat kebijakan. Ini tugas Bapak Ibu Dewan itu sangat penting untuk mengawasi itu. Jadi istilahnya hitungan terukur ya, terukur outcome-nya itu saya kira sangat penting ke depan. Kalau tadi Pak Agung kan menyampaikan meminta mengevaluasi per 3 bulan ya Pak? Ya, 6 bulan, 3 bulan. 6 bulan, 3 bulan. Nah itu apakah sebagai langkah yang Monef, strategis dengan Monef ini? Itu saya kira memang harus seperti itu. Protap Sehingga nggak bendol di belakang, istilahnya nggak bendol di belakang. Loh kok sama nih? Tapi kalau dari situ kan bisa ngukur dari kelihatan awal. Ya Pak ya, dari awal ya Pak ya untuk kelihatan. Mungkin ada penyimpangan, ada kekurangan, itu bisa diperbaiki di situ. Baik. Selain monitoring dan evaluasi, Pak Agung tadi atas rekomendasi atau istilahnya kan kita juga berharap DPR melakukan hal-hal yang seperti disampaikan Pak Wildan. Monggo Bapak silakan bisa dikomentari. Jadi kembali tugas DPR tadi 3, penganggaran, ya kan? Pengawasan, anggaran, dan legislasi. Jadi kembali mitra kita OPD jelas. Komisi apa, B apa, C apa, sampai E tadi di komisi itu. Dan masing-masing komisi dia punya legacy, punya program unggulan. Ya. Di A atau apa, B apa. Ya, kami di D ini kan lay concern terutama di 1 Transjatim, di Sub ya. Kedua Bina Marga, ya. Kemudian ada Cipta Karya juga, sedang bagian pembuangan limbah komunal itu yang sedang digarap sekarang. Tapi yang paling trending saat ini kan contoh Transjatim. Nah, kita mau 10 koridor. Contoh, kembali pesan kita adalah Monef. Dan kemudian yang sudah ada dipelihara, ditingkatkan, bahkan kemudian yang lain-lain yang terbengkelai harus juga perhatikan. Contoh terminalnya, jangan sampai ternyata bagus, terminalnya jelek. Contoh jelek, gitu. Ya, Pak. Jadi artinya kita
Di komisi masing-masing di tupoksi jelas itu, dan tentunya kita fokus pada komisi masing-masing untuk mendorong bagaimana OPD bekerja optimal bahkan maksimal. Ya. Karena ibu kita kecepatan 100 km per jam toh. OPD harus ikuti itu, jangan sampai gubernurnya 100 km per jam, OPD cuma 40 km per jam, tidak boleh. Ketinggalan Pak, larinya udah deket. Oke, itu aja. Terlalu Ya, kencang makasih. ya. Oke, baik. Apa rekomendasi dan juga bagaimana statement dari narasumber kita? Setiap program yang dilakukan oleh pemerintah, DPR punya kewajiban untuk melakukan pengawasan. Tapi pengawasan ini jangan kemudian menganggap bahwa yang melakukan pengawasan itu ada DPR saja. Tidak. Setiap program itu ada perencana, ada pengawas, ada pelaksana. Maka pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dari program itu tadi, nah ini yang kemudian DPR juga melakukan pengawasan. Tapi sifatnya yang dilakukan oleh DPR itu tidak bisa, Mbak, terus terang saya menyadari sepenuhnya. Apa yang dilakukan oleh eksekutif kemudian DPR harus mengawasi semuanya, itu tidak. Tapi kami berupaya karena kami punya konstituen. Enggak, kami punya konstituen. Nah, ketika di sana ada pembangunan begitu ya, kemudian kita ini komunikasi dengan para pemilih, dengan para tim gitu kan. Di situ ada pembangunan. Tolong itu dibantu diawasi. Ketika ada sesuatu kami dikasih informasi. Tapi sebelumnya secara aturan sebenarnya itu sudah jelas. Jelasnya apa gitu loh. Tanpa kemudian ada rasa aku kok mudah diawasi begini-begini. Kalau mereka itu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, saya kira juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi intinya fungsi DPR seperti yang disampaikan oleh Dr. Agung melakukan pengawasan, kemudian anggaran, kemudian legislasi ini, ya mari kita bersama-sama kolaborasi agar program itu menyentuh, agar program itu hasilnya seperti yang kita harapkan, ya mari kita berjalan bersama-sama. Tapi ada sisi-sisi, Mbak, hari ini terjadi setengahnya saya menganggap miskomunikasi yang disampaikan oleh beliau tadi benar. Program yang kita lakukan itu jangan sementara, artinya setelah kita melakukan sudah selesai, tidak ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut ini yang penting gitu, karena setiap tahun meskipun dalam katakan kodenya itu sama, tapi kan ini kita melakukan perubahan itu penting. Perubahannya apa? Hasil yang dicapai itu kalau gubernur itu kan ada visi misinya ya. Betul. Nah, bagaimana kemudian 5 tahun visi misi itu bisa terlaksana? Ya. Nah, terlaksananya itu kan harus didukung dari program yang dilakukan. Nah, maka ketika muncul program, maka muncul juga pengawasan. Maka kami berupaya maksimal melakukan pengawasan di sisi-sisi tupoksi kami agar tujuan bersama menjadikan Jawa Timur aman sejahtera itu bisa terwujud. Apalagi punya mimpi Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Pak Misri silakan Bapak. Iya, sebetulnya yang kita bahas hari ini termasuk anggaran, muaranya kan bagaimana rakyat Jawa Timur ini sejahtera. Betul Pak. Jadi arahnya adalah ke sana. Ya, setuju. Stunting bisa kita betul minimalkan, pengangguran dan lain sebagainya. Makanya terkait dengan anggaran ini kita punya duit 28 triliun APBD ini untuk di 2006 harus betul-betul bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, dan serupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan karena itu sejatinya uang rakyat. Ya. Makanya ada input, output, dan outcome, ini penting ya. Kalau input, output, dan outcome-nya bisa membawa
kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, dan lain sebagainya. Kami-kami yang ada di badan anggaran, kami-kami yang punya fungsi budgeting, punya fungsi anggaran, harus mensupport ke sana. Betul Pak. Iya, maka dari itu kunci utama daripada anggaran ini adalah kami setuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Maka harus ada sebuah mekanisme yang benar. 38 Kabupaten Jawa Timur ini bagaimana? Mulai dari Dapil Pak Agung, Tapal Timur Kuda, kemudian Arek, kemudian Madura, kemudian kami, Mataraman. Ya. Jadi kalau kepingin ada pembangunan yang berkeadilan, bagaimana ada program-program kewilayahan yang ada di Tapal Kuda, yang ada di Arek, yang ada di Madura, yang ada di kami. Kalau ini bisa dipetakan melalui perencanaan yang ada di Bapeda ini, saya yakin ya niat visi misi Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur akan bisa terjawab melalui program-program kegiatan yang teranggarkan melalui APBD di 2025 maupun di APBD 2026. Baik. Terima kasih Bapak Ibu dari Komisi D DPRD Jawa Timur yang luar biasa. Sekaligus matur nuwun juga ya inspirasi dari akademisi dari Universitas Brawijaya Bapak Wildan yang sudah mewakili. Semoga diskusi kita ini menciptakan sebuah optimisme untuk Jawa Timur dan mudah-mudahan kolaborasi lintas sektor ini benar-benar menjadi jalan menuju pembangunan yang inklusif, mandiri dan juga berkeadilan. Harapan kita diskusi ini tidak sampai di sini saja ya, dan perbincangan kita di kesempatan podcast ini tentang bagaimana mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya melalui pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Kita sudah mendengarkan banyak hal bagaimana peran kebijakan dan juga monitoring. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu kembali Smart Planner dalam podcast Bapeda Jawa Timur, kolaborasi tanpa batas untuk sesi dan edisi berikutnya. Terima kasih.